Karakteristik pendidikan multikultural di berbagai negara. Pendidikan multikultural di Amerika Serikat. Pendidikan di Amerika Serikat mulanya dibatasi pada imigran berkulit putih. Sejak didirikan sekolah rendah pertama tahun 1633 oleh imigran Belanda dan berdirinya Universitas Harvard di Cambridge, Boston tahun 1636. Tahun 1934, dikeluarkannya Undang-Undang Indian Reservation Act di daerah reservasi suku Indian. Terdapat beberapa kelompok etnis di Amerika Serikat, diantaranya yang pertama, White Anglo-Saxon Protestant. Pendidikan di AS didominasi oleh budaya WASP, artinya dikhususkan untuk kelompok kulit putih, yang kebanyakan berasal dari Inggris dan beragama Protestan. WASP adalah tradisi tentang siapa yang harus jadi penguasa di Amerika Serikat. Tradisi ini dikenalkan dan dipertahankan oleh orang Inggris yang merasa superior karena merekalah yang membangun AS dengan pengetahuan dan keterampilan mereka. Yang kedua, orang Amerika keturunan penduduk asli Amerika. Native Americans adalah penduduk asli Amerika yang kini populasinya diperkirakan 500 juta orang. Bangsa ini disebut penduduk asli karena telah ada di benua Amerika sebelum terjadi gelombang kelompok etnis dari Eropa, Afrika, maupun Asia selama 500 tahun. Sejarah mencatat bahwa seluruh migran tidak memperlakukan mereka dengan adil secara fisik. Tahun 1924, terjadi hubungan antara White dan Black Amerika dengan Native America. Yang ketiga, orang Amerika keturunan Afrika. Orang Afrika Amerika merupakan kelompok etnis dari benua Afrika yang pertama yang dijadikan budak oleh orang Spanyol dalam eksplorasi dunia baru. Kedatangan orang kulit hitam ini jumlahnya semakin membesar. Hal ini mendorong pemerintah untuk mengakui kehadiran mereka sebagai budak di dalam The 13th Amendment to the Constitution yang mengatur perbudakan secara hukum di tahun 1865. Yang keempat, orang Amerika keturunan Asia. Yang termasuk kelompok ini adalah sekitar 4% dari penduduk Amerika Serikat dengan mayoritas berasal dari Cina dan Jepang. Di samping imigran dari Filipina, Korea, disusul orang Vietnam yang masuk ke AS beberapa tahun terakhir ini. 3 kelompok terakhir ini sebagai recent Asian immigrant. Orang Amerika, Chinese Americans, merupakan bagian dari Asian Americans yang tercatat memasuki Amerika ketika terjadi depresi ekonomi dunia tahun 1860. Yang kelima, orang Amerika berkebudayaan Spanyol. Secara etimologi, Hispanis atau Hispano berasal dari bahasa Latin Hispanus, nama yang diberikan oleh orang Romawi selama periode Republik Romawi pada seluruh Iberian Peninsula. Mencakup Spanyol, orang-orang dan budayanya, sedangkan Portugal dan orang-orangnya meliputi Brazil dan orang Brazil yang berbahasa Portugis, secara umum disebut Luso atau Lusitania. Jadi Spanyol dan Amerika adalah Hispano-Amerika. Yang keenam, White Ethnic Americans. White Ethnic Americans merupakan kelompok orang Amerika berkulit putih yang menyatakan dirinya tidak terikat dengan WASP. Jadi mereka digolongkan dalam kelompok etnik non-WASP. Mereka yang termasuk golongan ini adalah orang Jerman, Irlandia, Italia, dan Polandia. Memang pernah terjadi di AS untuk membatasi kuota imigran yang berasal dari 4 negara ini antara 1921 dan 1968, namun tidak berhasil. Pendidikan multikultural di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris terkait dengan perkembangan revolusi industri pada tahun 1650-an. Pada awalnya Inggris terkenal sebagai masyarakat yang monokultur dan baru sesudah Perang Dunia II menjadi multikultural ketika kedatangan tenaga kerja untuk membangun perbaikan taraf kehidupan kelompok kulit putih. Pada tahun 1968 didirikannya Select Committee on Race Relations and Immigration SCRRI yang bertugas meninjau kebijakan imigran. Pada tahun 1973, laporan SCRRI berkontribusi terhadap pendidikan kelompok imigran. Yang pertama, bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Yang kedua, pergantian istilah imigran dengan masyarakat multirasia. Yang ketiga, menuntut pendidikan yang lebih baik. Yang keempat, meminta untuk memenuhi tuntutan National Union of Teachers
akan adanya pendidikan yang dibutuhkan masyarakat multirasial. Yang kelima, merumuskan bahwa pengertian seperti imigran asimilasi, pluralisme dapat digunakan untuk menggambarkan hal yang sama. Pendidikan multikultural di Kanada. Di Kanada ada konsep dan kebijakan multikultural yang harus memajukan bangsa dengan membandingkan dengan negara lain. Negara ini berusaha keras untuk tidak terlalu menggantungkan ekonominya pada AS dan mencoba mempersatukan multikulturalnya demi Sejarah pertumbuhan penduduk Kanada dapat didefinisikan atas 4 kelompok. Yang pertama, etnis asli ada 50 jenis dengan berbagai bahasa yang hidup secara nomaden sebagai pemburu dan petani. Yang kedua, kedatangan Inggris setelah Treaty of Paris 1763 yang ditambahkan etnis Prancis yang terlibat Perang Kemerdekaan Amerika 1776. Yang ketiga, abad 16 sampai 1760 masuk etnis Prancis sebagai penjajah dan pedagang bulu binatang. Pencampuran etnis Prancis dengan penduduk asli Indian melahirkan penduduk Metis. Yang keempat, imigran dari Eropa, terutama Belanda, Ukraina, dan Jerman, dan Asia, Jepang, India, Cina, dilatar belakangi kebutuhan pekerjaan di Provinsi Tengah. Pada tahun 1972 didirikan Direktorat Multikultural di dalam lingkungan Departemen Luar Negeri untuk memajukan cita-cita multikultural, integrasi sosial, dan hubungan positif antar ras. Upaya tersebut melahirkan Canadian Multiculturalism Act 1988 yang isinya antara lain: yang pertama, alokasi dana untuk memajukan hubungan harmonis antar ras. Yang kedua, kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Yang ketiga, memperluas saling pengertian kebudayaan yang berbeda. Yang keempat, pengembangan kebijakan multikultural di semua kantor pemerintah. Pendidikan multikultural di beberapa negara di Asia. Yang pertama, China. China menerapkan kebijakan khusus untuk melindungi kaum minoritas. China menempuh kebijakan itu karena tidak bisa mengelak dari praktek multikultural di negeri ini. Budaya Cina berkaitan erat dengan pandangan hidup orang Cina yang mengutamakan yang pertama nilai kemakmuran dan kelimpahan harta, yang kedua kedamaian dan ketentraman, yang ketiga kesehatan, dan yang keempat umur panjang. Ada beberapa konsep yang perlu dipahami dalam budaya Cina, yaitu yang pertama Qi, yang kedua Yin Yang, yang ketiga Pakwa, dan yang keempat tahayul dan simbolisme.